Apakah terlalu banyak berpikir berarti kita pintar, atau justru tanda ada yang tidak beres di otak? Banyak orang menganggap overthinking sebagai kebiasaan buruk yang menghambat hidup. Namun, riset neuroscience menunjukkan kenyataan yang lebih kompleks. Dalam beberapa kondisi, kecenderungan untuk berpikir berulang-ulang bisa menjadi tanda kecerdasan tinggi, tapi jika berlebihan, justru berubah menjadi sumber stres dan masalah kesehatan mental. Sama seperti pisau tajam yang bisa digunakan untuk memotong makanan atau melukai diri sendiri, otak yang sangat aktif bisa menjadi berkah atau bumerang, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Otak overaktif dan kecerdasan tinggi. Penelitian dari University of Western Ontario tahun 2018 menemukan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi cenderung memiliki aktivitas konektivitas otak yang lebih kompleks di area prefrontal cortex. Bagian otak ini bertanggung jawab atas perencanaan, analisis, dan pemecahan masalah. Aktivitas berlebih di sini dapat membuat seseorang lebih detail dalam berpikir, tapi juga lebih rentan untuk terjebak dalam siklus pikiran yang tak berujung. 2. Overthinking sebagai mekanisme antisipasi. Dari sisi evolusi, overthinking dapat membantu manusia mengantisipasi bahaya dan membuat strategi terbaik. Studi dari Harvard tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan untuk memproyeksikan skenario masa depan adalah keunggulan kognitif, meskipun seringkali membuat kita merasa cemas. Dalam konteks ini, overthinking bisa diibaratkan seperti radar yang sangat sensitif, mampu mendeteksi ancaman kecil, tapi bisa mengganggu jika terus-menerus berbunyi. 3. Batas antara analisis dan paralisis. Manfaat berpikir mendalam hilang ketika kita masuk ke fase analisis paralisis, yaitu kondisi di mana terlalu banyak menganalisis justru membuat kita tidak bisa mengambil keputusan. Aktivitas berlebih di area pusat emosi, di otak atau amigdala yang terkait dengan rasa takut membuat keputusan salah. Ini menjelaskan mengapa orang yang overthinking sering merasa lelah secara mental dan sulit tidur. 4. Dampak negatif pada kesehatan mental. Overthinking kronis meningkatkan kadar hormon kortisol, hormon stres utama. Studi dari Journal of Affective Disorders tahun 2020 menemukan hubungan kuat antara rumination, pikiran berulang yang negatif, dan peningkatan risiko depresi serta gangguan kecemasan. Secara fisiologis, ini juga memengaruhi kesehatan fisik, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit jantung. 5. Overthinking dan kreativitas. Tidak semua overthinking buruk. Dalam riset yang dilakukan di King's College London tahun 2021, ditemukan bahwa individu dengan kecenderungan berpikir mendalam sering menghasilkan ide-ide kreatif karena mampu menghubungkan konsep yang tampaknya tidak berhubungan. Namun, potensi ini hanya muncul jika pikiran diarahkan pada eksplorasi solusi, bukan terjebak pada masalah. 6. Cara mengelola otak yang terlalu aktif. Mengurangi dampak negatif overthinking bukan berarti mematikan kemampuan berpikir kritis. Teknik seperti mindfulness meditation terbukti secara ilmiah membantu mengatur aktivitas berlebihan di prefrontal cortex dan amigdala. Latihan fisik teratur juga membantu meningkatkan serotonin dan dopamin yang menyeimbangkan mood dan fokus. Bayangkan Anda memiliki mesin mobil Formula 1, tapi memakainya di jalan kampung yang sempit. Mesin itu luar biasa kuat, tetapi tanpa jalur yang tepat, performanya justru mengganggu dan membahayakan. Otak dengan kecerdasan tinggi bekerja seperti itu, membutuhkan arah dan manajemen agar tidak merusak diri sendiri. Kesimpulan, overthinking bisa menjadi tanda kecerdasan tinggi karena menunjukkan kemampuan berpikir kompleks dan memproyeksikan masa depan. Namun, jika tidak dikelola, ini bisa berubah menjadi jebakan mental yang merusak kesehatan. Kuncinya adalah belajar membedakan kapan harus berpikir, kapan harus bertindak, dan kapan harus berhenti. Bagaimana menurut kamu? Apakah overthinking yang sering kamu alami lebih banyak membawa manfaat atau justru masalah? Ceritakan di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan insight kesehatan mental berbasis riset yang bisa membuat hidup lebih seimbang.